Bayangin suatu pagi lo bangun, dan semua kebebasan yang lo kenal udah hilang. Jalanan penuh tentara. Senjata diarahkan ke rakyat sendiri. Jam malam diumumin lewat speaker internet tiba-tiba mati. Lo nggak bisa lagi ngomong bebas, protes, atau sekadar posting di media sosial. Itulah wajah gelap darurat militer. Sebuah kondisi di mana demokrasi mati, dan kehidupan sehari-hari berubah jadi penjara besar. Pertanyaannya, apa jadinya kalau darurat militer beneran terjadi di Indonesia? Apa itu darurat militer? Darurat militer artinya semua aturan sipil digantikan oleh aturan militer. Presiden bisa menetapkan kalau negara dianggap dalam keadaan kacau. Lalu seluruh kekuasaan sipil, kepolisian, pemerintahan daerah, bahkan hukum jatuh ke tangan militer. Di atas kertas, tujuannya untuk mengembalikan keamanan. Tapi di dunia nyata, darurat militer hampir selalu berarti pembatasan hak rakyat, jam malam dipasang, media disensor, aktivis ditangkap, not rumah bisa digeledah tanpa surat perintah, dan begitu sipil kehilangan suara, yang tersisa cuma satu hal, ketakutan. Indonesia bukan asing dengan darurat militer. Tahun 2003, Aceh pernah mengalami. Ribuan pasukan diturunkan, aktivis ditangkap, banyak yang hilang. Kalau kita tarik lebih jauh, peristiwa 1965 juga nunjukin betapa cepatnya militer bisa ambil alih kekuasaan. Di luar negeri, Filipina pernah jatuh ke bawah rezim Marcos. Myanmar baru aja ngalamin kudeta, dan hasilnya selalu sama. Rakyat dibungkam, demokrasi hancur. Kekuasaan mutlak ada di ujung senjata. Sejarah udah kasih peringatan. Darurat militer jarang jadi solusi, lebih sering jadi awal dari kediktatoran. Apa yang bisa bikin darurat militer diumumin di Indonesia? Skenarionya sederhana, krisis politik, demo besar-besaran nggak terkendali. Krisis ekonomi, harga melambung, rakyat kelaparan, penjarahan massal. Ancaman disintegrasi, provinsi tertentu minta lepas, separatisme makin kuat. Dan jangan salah, seringkali alasan keamanan cuma dalih. Yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah kehilangan kendali, dan satu-satunya jalan yang mereka tahu adalah mematikan kebebasan rakyat. Hari pertama, rakyat lebih banyak kaget daripada sadar. Tentara muncul di jalan, posko didirikan di tiap sudut kota. Internet lemot, lalu tiba-tiba mati total. Media sosial nggak bisa diakses. Di TV, cuma ada siaran resmi militer yang ngumumin jam malam. Mulai jam 8 malam, semua orang harus di rumah. Yang coba melawan ditangkap, dipukul, dipaksa tunduk. Hari pertama, rakyat baru ngeh, kebebasan udah dicabut. Minggu pertama, suasana kota berubah drastis. Toko-toko tutup lebih awal. Orang takut keluar rumah. Di malam hari, suara sirine dan derap sepatu tentara jadi musik pengantar tidur. Aktivis mahasiswa oposisi satu persatu ditangkap. Ada yang diseret malam-malam, ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Rakyat mulai bisik-bisik, jangan ngomong politik, jangan kritik pemerintah, jangan upload apa-apa. Semua orang belajar satu hal, diam adalah cara bertahan hidup. Bulan pertama ekonomi runtuh, investor kabur, perusahaan bangkrut, uang di bank sulit dicairkan, perdagangan dikontrol ketat, harga bahan pokok melonjak. Di pasar orang-orang rebutan beras, minyak, gula. Tentara berjaga bukan buat lindungi rakyat, tapi buat jagain distribusi. Sekolah dan kampus ditutup, media lokal nggak berani siaran. Negara berubah jadi penjara besar. Dengan pagar tak terlihat, tahun pertama wajah Indonesia udah nggak dikenali lagi. Generasi muda tumbuh dalam ketakutan. Hukum berhenti jadi adil, militer jadi polisi, jadi hakim sekaligus algojo. Kecurigaan jadi normal. Tetangga bisa laporin tetangga kalau dianggap melawan negara. Keluarga-keluarga hancur karena anak, ayah, atau ibu ditangkap. Rakyat kehilangan harapan. Demokrasi jadi sekadar cerita masa lalu. Darurat militer nggak cuma menghancurkan politik, tapi juga meninggalkan luka psikologis. Anak-anak tumbuh dengan trauma. Takut aparat, takut ngomong, takut bermimpi. Masyarakat jadi apatis. Mereka berhenti percaya pada negara, pada hukum, bahkan pada sesama. Dan untuk mengendalikan massa, elit bisa dengan mudah mainkan isu etnis dan agama. Minoritas dijadikan kambing hitam. Rakyat diadu satu sama lain. Bukan cuma senjata yang menakutkan, tapi juga rasa saling curiga yang menghancurkan persatuan bangsa dari dalam. Pertanyaannya bukan, bisa nggak darurat militer terjadi di Indonesia? Pertanyaannya adalah, siapkah kita kalau itu beneran datang? Karena sekali darurat militer diumumkan, kita nggak lagi hidup di Indonesia yang kita kenal. Yang tersisa hanyalah negeri kelam, tempat rakyat tunduk pada bayangan senjata.